5 hal yang paling jengkelin di NZ. Itu apa kira-kira? Let's get started. Ya, nomor 1. Orang sini, Kiwi, itu kalau nyetir itu bodoh banget. Bayangin bodohnya gini ya. Di sini kan relatif jalan bagus. Nggak ada jalan rusak atau ya termasuk bagus lah. Nggak terlalu macet. Terutama kalau bukan jam kerja, jam-jam sibuk itu jalanan kosong. Tapi yang hebatnya, jalan kayak gitu aja banyak kecelakaan loh. Bodoh banget nyetirnya. Mereka memang jarang klakson. Kalau di Indo kan di mana-mana sering banget klakson, sedikit-sedikit klakson. Kalau di sini enggak. Tapi kebiasaannya itu banyak yang bodoh. Kalau misalkan di motorway, di jalan tol, itu mereka kalau pindah jalur itu banyak nggak pakai riting. Mereka potong jalan seakan-akan. Terus jaga jaraknya itu buruk banget. Mereka sukanya tailgating. Kalau kita minta jalan, nih itu pasti dikasih. Nggak kayak di Indo kan kayak rebutan gitu kan, kayak kuat-kuatan. Ayo, siapa yang lebih kuat ambil dapat jalan. Ini enggak. Kalau kita minta rating sedikit, terutama kalau macet gitu ya, mereka akan ngasih langsung, nggak pakai drama, langsung dikasih. Jadi nggak ada masalah di bidang itu. Masalahnya itu mereka kebiasaan nyetir terutama waktu kecepatan tinggi itu ngawur, kayak tailgating. Itu mereka jaraknya tuh deket. Jadi sukanya buntutin. Misalkan ini di speed limit 100 ya kan. Kalau yang di depannya misalkan 90 gitu, yang di belakang itu nguntit banget sampai membuat yang orang depan ini merasa nggak nyaman. Kalau di Indonesia kan kita tinggal dim terus tinggal ngepel. Sini enggak. Seakan-akan dia diteror biar mereka nggak suka, biar nggak enak baru dia jalan. Kayak gitu. Terus kayak kayak apa? Dim di lampu jauh gitu ya. Itu artinya beda. Kalau di Indonesia kan kalau dim, oke, jangan lewat lu jangan lewat, kamu jangan lewat. Aku mau lewat dulu. Kalau dim di sini enggak. Kalau dim di sini artinya silakan lewat malahan. Jadi kalau kita berpapasan sama mobil atau di perempatan gitu, kita mau dim, silakan orang itu lewat gitu. Meskipun ada aturannya, kan ada aturannya juga kayak giveaway dan lainnya itu ada aturannya sendiri. Tapi bukan berarti kalau untuk dapat SIM-nya gampang di sini ya. Sulit banget dapat SIM-nya. Tapi setelah dapat SIM itu hampir nggak ada yang namanya diperiksa SIM-nya. Aku nyetir di sini 10 tahunan, nggak pernah sekali aja SIM-ku dilihat atau ada rahasia SIM, nggak pernah. Yang lebih sering rahasia minum, rahasia alkohol, dicek alkoholnya. Tapi waktu dicek alkoholnya itu pun itu nggak ditanya SIM-nya loh. Jadi seakan-akan punya SIM tuh kayak nggak pernah dicek. Jadi itu. Jadi secara keseluruhan skill nyetirnya orang sini, entah itu motor atau mobil itu sama payahnya. Dan yang paling anehnya itu apa? Mereka tuh merasa hebat. Jadi mereka ngebut. Jadi waktu kalau ada kejadian kecelakaan gitu, secara default orang sini nyalahkan turis. Kalau misalnya ada yang melibatkan turis ya kan. Turis internasional nggak bisa nyetir di sini, membuat kecelakaan, membuat gini. Oke, pasti ada 1-2 yang kayak gitu. Tapi secara keseluruhan itu orang sini yang salah. Akhirnya terbukti sama COVID. Waktu COVID di sini kan lockdown, nggak ada pendatang sama sekali. Toh jumlah kecelakaan yang nggak melibatkan turis kurang lebih sama. Jadi itu sampai ada artikel, Kiwis, jangan nyalahkan turis lagi. Kamu tuh yang nyetirnya buruk sendiri tuh kamu sendiri. Ada artikelnya kayak gitu sampean. Jadi itu poin pertama. Orang sini bodoh banget nyetir. Yang kedua apa? Ya, hukum di NZ ini lemah. Lembek banget. Mereka terlalu soft sama kriminal. Contohnya gimana? Orang yang melakukan kriminal bukan kriminal berat, kayak misalkan mencuri atau nyuri mobil atau ngerampok rumah, ya nggak ada kekerasan di sana, itu hukumannya tuh cuman community service terus atau home detention, itu aja. Jadi nggak ada efek jera buat orang, terutama bagi remaja yang di bawah umur. Itu mereka nggak tersentuh sama hukum. Jadi mereka tahu ini, banyak remaja mereka tahu karena
mereka nggak tersentuh selama umur di bawah dewasa itu mereka aduh kreatifnya kebangetan, terlalu ngawur. Kayak misalkan ya, tren pencurian mobil di sini itu ngelonjak kalau liburan sekolah. Kenapa? Karena ada banyak remaja yang liburan nggak ngapa-ngapain, misalkan mereka iseng nyuri mobil. Nyuri mobil di sini bukan untuk dijual lagi, nggak bisa, karena sistemnya sulit banget untuk ada pasar gelap gitu. Mungkin kalau onderdil mungkin bisa lah onderdil, tapi kalau mobil dicuri terus dijual pakai STNK palsu atau BPK palsu nggak bisa di sini. Sistemnya sudah integrasi, jadi nggak bisa. Jadi mereka kalau nyuri mobil untuk apa? Untuk joyride, untuk nyetir iseng terus ditinggal gitu aja. Bahkan kalau ada kasus yang ekstrim, kayak temanku pernah kecurian, tiba-tiba telepon sama polisi, mobilnya ketemu sudah dibakar. Jadi isengnya tuh kebangetan gitu loh, kayak gitu. Terus salah satu alasan kenapa kok katanya mereka nggak mau dimasukkan penjara, menurut hukumnya sini atau menurut sistem hukumnya sini bilang penjara itu kan universitas kriminal. Jadi kalau orang yang kriminalnya misalnya kan rendah atau ringan dimasukkan penjara, itu keluar cenderung malah jadi lebih parah. Jadi daripada kayak gitu, mereka lebih baik direhabilitasi di luar penjara. Ada support systemnya yang buat bantu mereka untuk kembali ke jalan yang benar, kayak gitu. Tapi satu sisi oke, bisa dipahami di sisi sana, tapi sisi lain dari korban itu jengkelin. Terus ya kayak misalkan ada kejadian, kalau nggak salah di Wellington, itu ada orang yang lagi nyaksiin mobilnya lagi mau dicuri sama orang. Terus orang ini lari kan, yang milik rumah lari, mukul calon pencuri. Apa yang terjadi? Yang mukul ini yang disalahkan loh. Dia yang suruh ganti rugi malah salah karena mukul pencuri duluan. Jadi hukumnya siapa yang mukul dulu itu yang salah. Aneh kan? Kalau di Indonesia kan sudah nggak selamat tuh orang nyuri mobil. Jadi kayak gitu, hal-hal yang bikin jengkel kalau lihat, aduh hukumnya terlalu lembek. Terus justru karena semua itu ya, di sini tuh mesti harus punya car insurance, Indo ya kurang lebih sama, tapi juga di sini ada content insurance. Jadi rumah kita tuh isinya diasuransikan semua. Bagi kalian yang nonton ini agen asuransi, coba ada content insurance nggak di Indonesia? Aku sih nggak pernah denger ya. Kalau ada pun mungkin nggak umum. Kalau di sini sangat umum, hampir semua. I'm not sure, hampir semua atau enggak. Tapi cukup banyak banget content insurance itu dianggap kayak wajib lah. Kayak gitu. Itu yang kedua, hukumnya lemah banget, nggak ada efek jera untuk kriminal yang ecek-ecek. Kalau yang kejam gitu ya, oke, pasti lebih keras, tapi itu pun nggak sekeras kayak Indonesia. Itu yang kedua. Yang ketiga, UV-nya sini itu tingginya itu sampai taraf yang bisa diomong membahayakan kalau kita nggak pakai sunscreen. Jadi kalau kita di sini, summernya sini itu kan Desember sampai Februari, kebalikannya belahan bumi utara. Kalau nggak pakai sunscreen itu langsung gosong. Terus poin kedua yang aku tulis itu ya kan, karena polusi udara di sini relatif rendah. Jadi atmosfernya bersih, tapi sayangnya ada lapisan ozon yang lubang di atas NZ ini. Jadi itu sebabnya menyebabkan UV yang tinggi. Andai kata NZ lebih polusi, itu bisa nutup sebagian efek UV-nya. Jadi lucu ya, karena relatif atmosfer bersih, tapi ada lapisan ozon, jadi nggak ada ozon yang lubang, jadi nggak ada kayak filternya tambahan gitu. Itu yang buat UV tinggi di sini, dan itu membuat risiko untuk kanker kulit itu tinggi. Jadi kayak NZ sama Australia itu jumlah kanker kulitnya nomor 1 dan nomor 2 tertinggi di dunia secara per kapita. Karena gitu, konyolnya orang bule-bule ini, bodohnya juga, sudah tahu tuh mereka kalau UV-nya sini tinggi, masih
jemuran dan oke lah, mungkin kalau pakai sunscreen masih oke, tapi banyak juga yang oke, nggak peduli jemuran gitu tanpa sunscreen. Ya silakan rasakan sendiri akibatnya. Itu yang nomor poin 3 aku nggak suka di sini. Kalau summer, aku jauh lebih suka dari ketiga musim lainnya selain summer. Keempat, rent di sini itu mahal banget. Mahal kayak apa? Semahal hampir seperti bayar KPR sendiri. Konyol nggak? Terus ya, yang lebih konyol lagi, kalau kita nyewa rumah di sini, itu hampir kayak nyari kerja. Saingan loh. Jadi kalau kalian yang awal-awal di sini itu pasti ngerasain jengkelnya untuk nyewa di sini. Supply sama demandnya nggak imbang. Rumah-rumah, oke, mungkin akhir-akhir tahun ini 2, 3, 4 tahun terakhir ini yang ada banyak pembangunan baru, jadi ya kondisinya lebih baik, cuman masih tetap kurang. Jadi kalau di Indonesia kalau sewa rumah kan langsung setahun atau kontrak selesai gitu kan ya, hampir jarang ada saingan kan. Tapi kalau di sini begitu ada satu rumah disewakan atau satu apartemen disewakan, itu aplikasi dulu. Kita ngisi aplikasi, aku mau sewa ini, punya income sekian. Kadang bahkan ada mereka yang minta bukti income dan lain sebagainya, bukti referensi semuanya untuk memastikan kalau kita tenan yang baik, calon tenan yang baik kayak gitu. Jadi itu jengkelnya di sana. Terus poin nomor 1 itu bahayanya apa? Karena cost ngeren sama KPR beda tipis. Jadi kalau kalian ngeren awal-awal untuk saving untuk beli rumah itu agak berat karena rentnya sendiri sudah tinggi. Itu poin nomor 4. Biayanya terlalu mahal dan merasa lucu aja kalau kita mau nyewa harus sampai saingan. Terus yang kelima, karena NZ ini kan jumlahnya manusianya sedikit, cuma 5 juta. Terus lokasinya jauh dari mana-mana. Otomatis pilihan barang import itu terbatas. Cuman yang ada ya cuman mungkin yang best sellers atau yang mahal banget atau murah banget. Jadi opsinya tuh nggak banyak. Opsinya jauh lebih sedikit dibandingkan Indonesia. Jauh. Jumlah pilihannya, waduh, jauh banget, lebih sedikit. Kayak misalkan ya, mau beli laptop di Indonesia kan pilihannya banyak banget, speknya tipe ini tipe banyak. Di sini ndak, lebih terbatas ya, cuma adanya ABC gitu aja. Kalau mau yang beda ya mesti inden dulu atau ya nggak, atau sama sekali nggak ada. Jadi kalau kalau orang Indonesia kan punya anggapan atau punya mindset kalau di luar negeri itu harga elektronik selalu lebih murah, betul kan? Semuanya lebih murah elektronik. Di sini enggak. Harga elektronik kurang lebih sama Indo atau mungkin sedikit lebih mahal. Jadi waktu pertama kali aku mau ke NZ juga sama. Aku pikir harga laptop daripada beli di Indonesia mending beli di NZ aja kan. Wah, ternyata lebih murah di Indo. Akhirnya aku beli dulu di Indo baru di sini. Kayak gitu. Bayangin ya, saking kurang menariknya market lokal NZ ini, perusahaan gede kayak IKEA itu baru mau masuk NZ loh. Mereka sudah bertahun-tahun mikir mau masuk nggak, karena marketnya kecil. Mereka di Australia sudah beberapa cabang. Di NZ satu pun belum, ini baru tahun ini katanya mau masuk. Harusnya tahun kemarin tapi kena COVID dan lain sebagainya mereka mundur. Baru tahun ini katanya mau masuk. Kayak gitu. Jadi kurang lebih itu 5 hal yang aku pribadi ngerasa jengkel sama NZ gitu. 5. Oke, semoga info ini bisa jadi info tambahan bagi kalian yang mempertimbangkan mau ke NZ, karena aku merasa mungkin kalau kalian ngobrol sama agen pendidikan atau orang-orang yang belum merasakan pernah tinggal di sini,
info kayak gini kalian jarang akan dapat. Oke, stay tune, nanti di kesempatan lainnya aku akan post hal-hal yang menarik lagi. Oke, see you next time, bye bye, take care.